Revolusi Kesadaran. Pada abad ke-18 dimulai babak revolusi industri, di mana tenaga manusia mulai digantikan dengan mesin. Hal ini diyakini sebagai awal dari kemajuan teknologi dalam catatan sejarah umat manusia. Namun, apakah hal ini benar demikian? Apakah sejarah yang selama ini kita pelajari adalah sebuah kebenaran? Mengapa ketika kita bersekolah dulu, sejarah selalu difokuskan pada perkembangan di negara-negara barat? Mengapa struktur dalam sejarah dibangun demikian? Hal ini adalah salah satu dari sekian banyak pemrograman palsu yang ditanamkan kepada umat manusia semenjak masuk ke sistem pendidikan. Segudang informasi yang sifatnya tidak meningkatkan kesadaran kita, terus disisipi ke otak kita dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. Tujuan utamanya hanyalah satu, yaitu untuk mempertahankan sistem di matriks agar tetap berjalan, serta membuat umat manusia tetap menjadi tikus pekerja dan melupakan kehendak bebas serta kekuatan tak terbatas yang ada di dalam diri mereka. Kemudian, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan revolusi? Mengapa revolusi industri tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesadaran umat manusia? Selama ini istilah revolusi banyak diasosiasikan dengan kekerasan maupun peperangan. Revolusi sebenarnya memiliki makna perubahan secara cepat. Dalam revolusi, ada sebuah upaya yang dilakukan untuk menciptakan perubahan. Revolusi industri dan teknologi yang kita rasakan begitu cepat juga merupakan upaya dalam menciptakan sebuah perubahan. Namun, apakah perubahan tersebut membawa umat manusia ke arah yang baik atau malah mendorong manusia masuk ke dalam jurang? Hal ini bisa kita lihat dari tingkat kesadaran kita masing-masing. Teknologi adalah alat yang harusnya digunakan oleh umat manusia untuk kepentingan orang banyak. Namun, yang terjadi saat ini, teknologi digunakan sebagai alat untuk mengontrol masyarakat. Sebagai contoh, dengan adanya smartphone, sebagian besar umat manusia lebih banyak menghabiskan kehidupan mereka untuk menonton dan menyerap informasi yang tidak penting dalam pertumbuhan jiwa mereka. Ketika kita meletakkan fokus kita ke informasi di dunia matriks 3D, kita hanya akan menarik getaran yang sama. Berita kekerasan, drama, konflik akan terus memenuhi otak kita. Bisa kita ambil contoh, salah satu influencer Indonesia yang memamerkan kehidupan mewahnya memiliki pengikut sekitar 23 juta orang di media sosialnya. Bukankah ini angka yang sangat fantastis? Bayangkan jika 23 juta orang mengalami kebangkitan spiritual dan meningkatkan kesadarannya. Seperti apakah bumi kita? Jika semakin banyak orang berada pada kesadaran 4D hingga 5D, revolusi industri atau perkembangan teknologi akan dapat dimanfaatkan berlandaskan cinta kasih. Yang terjadi di matriks saat ini adalah orang-orang pada getaran 3D duduk di pemerintahan dan menguasai sumber daya alam. Mereka membuat begitu banyak aturan dan pengkondisian, sehingga revolusi industri serta perkembangan teknologi dapat terus mengontrol umat manusia dan merusak alam kita. Penemuan-penemuan dalam revolusi industri sebenarnya sudah ada pada level memanfaatkan energi matahari sebagai sumber energi tak terbatas. Energi ini dapat menghidupi semua umat manusia di bumi. Tanah, serta kelimpahan sumber daya alam pun cukup untuk dibagi kepada semuanya. Namun, apakah yang terjadi saat ini? Industri besar seperti bahan kimia, farmasi, fashion, dan produksi massa lainnya meracuni air dan tanah di bumi. Belum lagi pengeboran minyak bumi di laut, serta tambang yang limbahnya mencemari lingkungan namun tidak pernah diekspos oleh media massa. Kemajuan teknologi yang sebenarnya sudah mampu mengolah energi tak terbatas matahari akhirnya tidak diangkat ke permukaan. Karena jika hal ini dilakukan, banyak industri akan runtuh, begitu pula keuntungan yang masuk ke kantong para dalang di industri-industri tersebut, serta para pelindungnya di kepemerintahan. Kemudian, siapakah yang harus menyelesaikan ketidakseimbangan antara revolusi industri atau perkembangan teknologi dengan kenaikan kesadaran umat manusia saat ini? Tidak akan ada sosok penyelamat yang muncul seperti yang diramalkan pada kitab-kitab di ajaran agama. Hal ini adalah sebuah kesalahpahaman fatal yang ditafsirkan oleh orang-orang yang belum tiba pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi.
Selama ini banyak pemuka agama berada pada getaran 3D, akhirnya meracuni begitu banyak orang dengan khotbah-khotbah mereka. Mereka terus menebarkan ketakutan bagi umat manusia mengenai akhirat dan neraka, sama halnya dengan janji palsu mengenai sosok penyelamat yang akan hadir di saat kiamat tiba. Penyelamat dari ketidakseimbangan yang terjadi di bumi kita saat ini adalah diri kita sendiri. Kita tidak lagi membutuhkan revolusi industri. Yang kita butuhkan saat ini adalah revolusi kesadaran, di mana masing-masing individu mulai memahami pengkondisian palsu yang selama ini ditanamkan ke otak mereka selama berada di getaran matriks 3D. Revolusi kesadaran ini hanya akan terjadi jika banyak individu mengalami kebangkitan spiritual dan terus meningkatkan kesadarannya. Revolusi kesadaran dapat kita mulai dengan menyadari 3 hal. Yang pertama adalah dengan menyadari bahwa penyelamat bumi bukanlah sosok pahlawan, namun kesadaran ilahi yang hadir di diri setiap umat manusia. Kedua, sadarilah bahwa hierarki pada kepemerintahan maupun matriks tidak memiliki pengaruh apalagi mengekang hidup kita. Mereka yang berada pada tatanan matriks berada pada getaran 3D. Jika kita terus meningkatkan kesadaran kita, maka apapun yang terjadi pada getaran 3D tidak akan lagi beresonansi dengan getaran yang kita bawa. Ketiga, sadarilah bahwa orang tua, keluarga, maupun orang lain tidak memiliki kontrol atau kendali akan hidup kita. Kita adalah individu merdeka yang bebas memilih jalan hidup kita. Kuncinya adalah melangkah serta mengambil keputusan dengan penuh kesadaran serta cinta kasih, bukan berlandaskan ego. Hancurkan keyakinan di masyarakat di mana sosok penyelamat, pemerintah, maupun orang tua sebagai pemegang aturan mutlak, apalagi penyelamat diri kita. Lakukanlah revolusi kesadaran di mana kita memiliki kekuatan tanpa batas untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan berlandaskan cinta kasih kepada sesama.